Hai Dir, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seneng banget deh Putri Dika hari ini balik lagi untuk menemani kalian semua. Pastinya di Dir Diary Info. Dir, seneng banget juga nih karena hari ini aku kedatangan seorang wanita cantik, ibu dari 3 anak yang lucu-lucu. Aku kalau misalnya lihat Instagramnya, lihat anak-anaknya fotonya, ya ampun ini cakep-cakep banget. Tapi belakangan ini tuh kayaknya kita sering banget nih denger namanya seliweran karena viral di sosial media ataupun di infotainment. Dia ini adalah mantan istri dari raja sinetron pada masanya. Tuh, kasusnya katanya ada orang ketiga. Nah, pasti udah tahu ya kalau clue-nya nih udah aku deretin, udah tahu kan aku kedatangan siapa. Iya, betul banget, Kak Dena Devanka. Hai Kak, apa kabar? Ya ampun, cantik banget aslinya Dir, mulus ya, putih. Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Terus lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk masih kerja, karena kan aku udah kerja kantoran lagi. Terus udah gitu sama fokus ke anak-anak. Terus dan juga sama ngurusin mamah juga. Oh gitu, berarti sekarang, emang kakak kerja ya berarti basically? Kerja. Bukan kecemplung sama kayak mantan suami ya, bukan ya? Enggak. Memang dari awal aku kerja kantoran, ketemu juga cinlok pada saat, pada saat aku kerja di situ gitu loh. Oh gitu. Kalau misalnya aku tanyain boleh ya? Boleh. Kan tadi udah nyerempet cinlok, jadi awalnya itu sama Mas Ijong itu bukan sama-sama artis, tapi kerjanya di mana dulu tuh Kak? Dulu di stasiun TV. Gitu. Oh sama kayak kita gini Kak Dena dulu. Oh gitu. Kayak marketing and sales gitulah gitu. Jadi sekarang di TV juga? Di TV juga. Oh gitu. Jadi ketemu Ijong di sana. Ya kebetulan dia talentnya, terus aku yang megang si brand kecantikan itu gitu. Ya udahlah, blocking segmen segala macem. Sekalian lah ya tuh kenalan gitu kan. Akhirnya deket terus pacaran. Ya betul. Aku denger Kak pacaran lama ya? Pacaran lama, 7 tahun ya. Lama banget ya Dir ya? Lama banget. Terus menikah, akhirnya memutuskan untuk menikah? Kemudian menikah, gitu. Kalau yang aku denger nih Dir ya, sebagai netizen ya, katanya dulu pada saat memutuskan untuk menikah tuh halangannya banyak, bener gak sih Kak? Tidak direstui ya katanya? Enggak sih, kalau dibilang nggak direstuin sih kayaknya enggak. Karena kan kita pacaran juga lama gitu. Tapi memang waktu itu kita sempat backstreet karena di awal-awal tahun dia masih mau menjaga untuk di karirnya dia lah gitu. Takut ya kalau misalnya udah ada pacar kita mundur. Terus ya udah aku mengerti. Tapi lama-lama ya sudah kita udah mulai bisa go public. Tapi pada saat itu aku juga udah mulai kurang nyaman karena kalau kita kerja di TV kan pasti ada infotainment juga ya gitu. Jadi kalau dijemput makan siang, heboh rame lah gitu loh anak-anak media gitu di kantor aku gitu sih. Apalagi kan pada saat itu Ijong lagi naik-naiknya banget tuh ya. Sinetronnya di mana-mana. Iya. Siap mental juga ya Kak ya? Dari dulu udah siap mental ya untuk, kan pasti kan yang deketin banyak, ya nggak sih? Iya. Jadi udah dipersiapkan. Ya belajar untuk untuk mendalami karakter dia seperti apa gitu sih. Karena cocok dan cinta ya. Jadi maksudnya kayak udah deket ya, ada yang deket-deketin bodo amat ya. Iya. Kalau usia pernikahannya sendiri Kak sampai akhirnya memilih berpisah itu berapa lama? 9 tahun. Sebenarnya tahun ini masuk ke tahun 10. Tapi belum nyampe ya. 2011 ya Kak, 2012 kita menikahnya gitu. Nah, sekarang kita agak mengulik sedikit ya Dir ya, karena kan kisah cinta awalnya tuh indah banget ya. Ketemu di stasiun TV sebagai orang TV tuh ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau deketin mesti bisa ya kayak Kak Dena tuh. Akhirnya ketemu, akhirnya pacaran, akhirnya menikah kan. Terus akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya permasalahan yang ada tuh sebesar apa sih Kak? Karena kan perjalanan tuh panjang loh. 7 tahun ditambah 9 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya kan? Terus akhirnya Kak Dena memutuskan untuk gue udah gak kuat lagi nih ya. Sebenarnya emang sebesar apa prahara yang ada gitu? Jadi pada saat memang awal pernikahan itu kayaknya manis-manis aja ya. Semuanya pasti gitu ya, dong ya kan. Kita bulan madu segala macam. Terus kemudian kita program punya anak. Nah pada saat itu kan kita mau liburan kemana lagi nih. Mulai masuk tahun kedua. Saya bilang
aku nggak maunya kita program anak. Jadi kalau kamu ada uang, yuk kita program. Jadi apapun itu kita jalani nih, kita program gitu loh. Terus deh gitu sampailah kita juga hidup sehat, sampailah ibaratnya kayak mukjizat ya. Gitu. Aku dikasih kepercayaan untuk hamil si kembar nih, twinsnya, Zack sama Zoe, yang cowok cewek gitu kan. Udah lah, di saat itu kita seneng dong, masih happy banget ya, happy banget. Udah gitu kayaknya komplit lah gitu loh. Terus baru setahun si kembar ini tiba-tiba aku hamil lagi gitu. Dikasih kepercayaan yang lebih lagi gitu. Tapi memang pada saat itu memang dia shock ya, kayak kok tiba-tiba ada lagi gitu kan. Padahal nggak diprogram juga. Nggak diprogram gitu. Terus ya sudahlah gitu loh, kita jalanin itu gitu. Nah, kayaknya sih udah mulai dia agak berubah tuh 2019 sih lebih tepatnya. 2019. Karena tiba-tiba ada satu dan lain hal, aku dikasih info gitu kan sama seseorang gitu, katanya dia itu menjalin hubungan dengan wanita lain gitu. Iya gitu. Kalau perubahan sendiri di dalam yang terlihat dari Kak Ijong, emang apa Kak? Sebelum Kakak akhirnya mendapatkan info kan, sebenarnya kalau nggak ada info itu nggak masalah ya? Sebenarnya yang awal-awal itu aku tuh nggak tahu banget, sama sekali nggak menyadari, karena kita masih tetap seperti biasanya, maksudnya tetap pergi, tetap ada perubahan yang signifikan gitu ibaratnya. Iya, nggak ada gitu loh, tetap pergi, tetap kita jalan bareng, tetap malam mingguan kayak gitu. Terus kemudian ya udah dong, setelah itu ya karena ada komitmen itu minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Akhirnya kemudian ada kejadian lah, komitmen itu dilanggar. Gitu loh. Di tahun 2019 itu. Iya, jadi di situ tapi aku masih kayaknya nggak mau terlalu percaya. Jadi aku masih terus aku cari info dulu, masih terus jalanin. Kalaupun ada kecurigaan, aku tanya langsung. Jadi apapun itu aku nggak percaya sebenarnya dari 2019 sampai ke 2020 tuh aku selalu tanya langsung ke dia. Oh ya, konfrontir ke dia yang nggak sebelah pihak ya. Betul. Gitu. Jadi aku apapun kata orang di luaran sana, aku tanya langsung. Karena kakak nggak melihat sendiri ya. Bener gitu. Nah setelah dari 2020 itu kayaknya udah mulai heboh. Kayaknya peak-peaknya banget di 2021. Gitu. Berarti 2019, 2020 setiap kakak tanya itu dia responnya gimana? Responnya ya enggak, dan kerja segala macam gitu loh. Jadi buat aku ya udahlah. Terus percaya lagi. Percaya gitu lagi. Terus misalnya kenapa sih kok pulangnya mesti subuh gitu loh, kayak jam 3, jam 4 gitu loh. Padahal udah kelar, udah lama syutingnya. Iya, aku nggak tahu ya, karena kan kita pacaran lama. Maksudnya aku sama dia nih udah hampir mau 16 tahun lah ya gitu loh. Maksudnya aku dari orang TV juga. Walaupun bukan pemain sinetron ya, tapi aku tahu lah ritme kerja pemain sinetron seperti apa. Masa sih callingan jam 10 sampai jam 4 pagi, jam 5 tuh aku nggak paham gitu loh. Kok kenapa sampai digeber gitu? Sementara sebelumnya nggak begini juga gitu kan. Maksudnya kalaupun kejar tayang, masa sih ada pemain yang mau jam kerjanya seperti itu gitu loh. Betul. Iya kan gitu loh. Terus ya udah itu tuh terus aku tuh kayaknya banyak pertanyaan lah di dalam pikiran. Karena udah mulai aneh banget nih gitu ya. Kok pulangnya subuh-subuh terus apa segala macam. Tapi kadang-kadang aku nggak usah tanya, karena kalau tiap kali aku tanya jadi ribut. Jadi berantem ya. Bikin sakit dong ya. Berarti dari 2019 tuh Kak Diana menahan itu ya gitu. Iya, kalau ribut nanti pergi dari rumah gitu, dan pergi awal-awal sih mungkin kayak 1-2 hari, ntar makin lama lama lagi. Makin lama 3 hari. Tuh Kak Dina gimana tuh perasaannya di rumah kayak nunggu? Wah, awal-awal sih aku nangis mulu gitu. Aku minta maaf, aku suruh dia pulang apa. Lama-lama apa ya, makin keseringan. Jadi ribut sedikit kabur. Aku pergi nih, gitu. Oh, jadi kayak aji mumpung ya? Nggak tahu deh. Sengaja jadi gue pergi aja gitu ya? Aku pergi, tapi aku di situ masih takut ya kalau dia pergi. Jangan dong, apa masih nahan-nahan. Pikirannya banyak kali ada anak juga. Iya, aku masih ini banget lah ya. Namanya juga sayang ya gitu. Jadi aku berusaha untuk mempertahankan sekali nih si rumah tangga ini. Jangan dong, ngapain? Udah ya nggak, saya nggak bahas. Tiba-tiba kalau dia habis pergi beberapa hari, saya mau pulang, tapi nggak usah bahas. Nah itu saya nurut. Ya ampun. Nurut banget. Jadi udah kayak sinetron yang viral-viral itu ya. Jadi ini di real life. Terus ya udah aku nggak bahas. Padahal
Aduh, banyak banget kan pertanyaannya. Kak, Kamu sorry kemana Kak, aja? tapi informan itu pernah nggak sih ngirimin pic kayak foto? Kan kalau picture kan kayak lu nggak bisa ngelak nih, gue ada nih fotonya, enggak ya? Cuman Kak, aku ngelihat ini gitu aja ya. Iya, pernah ada. Ada. Itu kan berarti udah jadi bukti dong harusnya ya. Iya, tapi itu dia buktinya itu aku nggak pernah memperlihatkan ke dia dan ke siapapun, semuanya itu Kenapa Kak? hanya di pokok perkara pengadilan gitu aja. Oh, kalau ke dia nih kan kakak apa-apa kan konfrontir. Kalau aku sebagai misalnya aku di posisi kakak kan, nih lihat nih, ada nih buktinya gitu kan. Kalau kakak nggak Ya, sama nggak awal-awal pernah kayak begitu ya, tapi Dianya ternyata gimana? seperti itu aja mengelak lah gitu loh. Oke, berarti Jadi, kayak banyak alasan, lebih banyak iya, alasan jadi dari ya pihak sana. udah kalau gitu aku keep. Nah, setelah itu mulai kecurigaannya tuh mulai makin karena jadi semakin ini ya, semakin Kelihatan kok abang. emosi. Oh, oke. Jadi Marahan semakin gitu ya? emosi. Oke. Sampai kan kita baru pindah rumah baru. Sampai aku pikir gini, wah, ini rumah baru apa Ada apa belum aja nih diselamatin gitu. gitu. Lucu Kok deh. lu marah-marah mulu iya, gitu ya? kayak belum selamatin deh, gini-gini deh gitu lah. Terus akhirnya kita selamatan gitu loh. Maksudnya bikin pengajian atau apa. Tapi nggak juga ya gitu. Tapi Iya ya. kok tetap sih gitu loh. Tapi ya udahlah, aku masih itu kayaknya aku struggling banget deh. Beberapa tahun itu untuk mempertahankan rumah tangga gitu loh. Apa yang buat kakak segitu bertahannya selain ngomongin cinta ya? Karena kan ya masa sih mau karena cinta tapi disakitin terus kan juga kadang-kadang kita nggak mau lah gitu. Bener. Apa yang bikin kakak memang itu bertahan? di luar akal sehat sih ya. Kadang-kadang aku juga nggak nyadar aku ibaratnya kayak sebutin itu gitu ya sama dia. Tapi kan suami sendiri Oke. gitu loh. Jadi dan berharap dia berubah ya? iya, kan suami sendiri dan aku berharap dia akan berubah dan ya udahlah stop dong sampai saya tahu nih sampai pergi liburan lah saya tahu nih tahu persis gitu kan. Itu yang buat saya tuh marah banget sebenarnya gitu. Sakit ya, lebih ke sakit banget gitu loh. Loh, kan kemarin tuh baru tahun baruan sama aku sama anak-anak. Kok besokannya dia pergi gitu loh dan itu berliburan gitu loh. Maksudnya bilangnya syuting. Kemudian makin kesini 2021 tuh makin ya kita makin inilah kayaknya udah mulai kurang harmonis gitu. Terus udah mulai dia mulai kayak puncak-puncaknya gitu ya ya? mulai pisah kamar seminggu 2 minggu, ntar tiba-tiba kok jadi 3 minggu gitu kan. Dia bilang ada di lokasi syuting ada yang positif, jadi aku karantina nih gitu loh. Takut ini anak-anak. Tapi wah itu aku masih kayak positive thinking banget gitu. Udah dong, kan gak enak lah dilihat sama mbak di rumah sama anak-anak, masa sih pisah kamar gitu-gitu. Udahlah balik ke kamar gitu. Tapi udah sempat balik ke kamar tapi nggak, tetap kayaknya udah mulai kaku lah. Kayak bukan suami ya, kayak orang asing gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, terus Mbak Dina tuh di rumah memposisikan keadaan itu gimana? Tetap kayak selayaknya istri aja, kayak misalnya kamu makan atau apa, obrolannya masih berusaha dicairin atau kaku aja juga? Jadi kayak saat itu sih masih ngeladenin lah ya, masih servis segala macem, tidak ada perubahan gitu loh. Kita masih pergi bareng atau apa, tapi mulai sejak kita ada kasus ya kan gitu loh, aku ada melaporkan dia ke Polres, terus dia lapor balik, ini itu, wah heboh kan jadinya. Ibaratnya aku juga, wah kok jadi konsumsi publik gini gitu kan, heboh sana sini gitu. Terus itu jadi udah mulai nggak enak tuh. Udah bener-bener kayak bisa banget gitu ya, udah nggak ada. Kak, emang kenapa akhirnya dari selama bertahun-tahun bertahan, akhirnya udah gue laporin aja nih. Itu apa yang akhirnya membulatkan tekad Kak Dina untuk melaporkan? Waktu itu ya? Padahal kan udah lama juga bertahannya kan, kayak berpikir kalau itu sia-sia nggak? Jadi kayak berpikir kalau pertahanannya Kak Dina tuh sia-sia nggak selama ini? Ini yang masalah KDRT ya? Yang pertama kali Kak Dina melaporkan? Karena aku takut sih, lebih ke takut. Karena kalau aku diem aja, apa yang aku alamin ini dia akan terus-terusan.
Gitu loh. Berarti dia perubahan sikapnya udah sampai kasar ya? Karena setiap kali kita ribut bisa seperti itu. Oke. Gitu. Serem juga ya Kak ya? Jadi aku takut lebih ke sana sih. Aku lebih menjaga, memprotek diri aku. Tapi memang waktu itu aku nggak nyangka kalau kasusnya itu cepet banget dari pihak Polres. Terus waktu itu aku masukin, kayaknya bulan Mei aku masukin, kemudian COVID lagi tinggi-tingginya. Tiba-tiba kakak aku kena COVID, terus wah itu heboh lah, kita keluarga heboh, sampai masuk ICU segala macam, sampai akhirnya nggak tertolong lagi lah kakak aku gitu. Nah di situ akhirnya aku lupa kan Mbak, sama kasusnya aku lupa. Ternyata tiba-tiba udah masuk ke apa ya, kalau di ini tuh masuk ke SP1 atau apalah kalau ada penyelidikan itu loh. Wah aku kaget kan, oh iya ini yang waktu kemarin itu ya gimana? Wah ya sudah, itu kaget juga dia gitu. Berarti pas kakak masukin laporan udah nggak tinggal serumah ya? Masih. Oh masih? Oke. Terus dia gimana tanggapannya pas kakak pertama kali melaporkan? Dia di rumah dibantai nggak? Atau ada kelakuan apa lagi yang bikin? Enggak, malah kan dia lapor balik. Dia carilah apa yang ada di handphonenya dia buat jadi barang bukti untuk lapor balik aku gitu kan. Nah terus maaf ya Kak ya, kalau misalnya setiap berantem kan itu kurun waktunya lama ya, bertahun-tahun. Itu anak-anak lihat? Kita usahakan sih anak-anak nggak lihat ya, tapi terkadang suka nggak bisa dibendung ya. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi emosi, lagi kesel, itu di mobil juga ya kan ada anak-anak gitu. Terus mereka gimana tanggapannya Kak? Udah biasa sih, tapi kadang-kadang mereka suka ketakutan gitu loh. Kalau lagi di rumah, kalau lagi apa ya kadang kan gedor lah apalah. Kasihan juga sih ya, kayak misalnya kayak pasti kan mereka psikisnya tuh kayak ini kenapa sih gitu ya, ada suara yang. Berarti pada saat kakak akhirnya memutuskan untuk melaporkan KDRT itu sudah terpikir akan bercerai? Iya, pada saat itu saya kayaknya aku datang untuk panggilan, kemudian di hari yang sama aku masukin gugatan cerai. Yang akhirnya bikin kakak mantep berarti karena kakak mau melindungi diri kakak. Karena udah mulai ke ranah kekerasan ya. Kalau cuman kayak bukti adanya wanita lain itu selama ini bertahan. Cuman kan udah ada kekerasan itu akhirnya mantep bercerai. Oke, Dir. Nah, kalau tadi Kak Dena udah ceritain ke kakak aku tentang beberapa bukti yang dilaporkan, berarti kan ada yang melihat ya, ada saksi gitu kan ibaratnya. Kakak sebenarnya tahu perempuan itu siapa? Kenal? Ya praduga. Oke. Yang dilaporkan pasti beberapa kali kan pasti. Itu orangnya dia juga? Enggak. Banyak. Banyak maksudnya. Banyak maksudnya berbeda gitu Kak. Iya, Aku kayak kaget aja gitu loh. Karena kan kalau ngelihat kayak ya oke, berarti beda-beda orang. Berbeda. Yang menurut kakak sekarang mengakibatkan perubahan sikapnya dia sampai akhirnya dia kasar dan kakak memilih untuk bercerai, perempuan yang terakhir yang karena ini signifikan banget. Kalau yang awal masih bisa menutupi, tapi kalau yang sekarang kayaknya udah nggak bisa ketolong, nggak bisa gitu. Kayaknya udah sayang banget gitu ya. Bukan ya nggak tahu ya kalau sayang banget, tapi intinya sudah berubah aja ke akunya. Karena gini, pernah ada suatu momen setelah aku maafkan, kemudian aku tuh ada gini loh, ya sudah, kamu selesainya mau sampai kapan? Gitu loh. Ibaratnya mau selesai bandelnya lah ya. Saya tungguin. Ya ampun. Sebesar itu hatinya Kak Dena pada karena dari pihak keluarganya bilang, Dena tunggu 100 hari. Saya nggak ngerti nih 100 hari apa. 100 hari kan berarti 3 bulanan lah ya. Itu nungguin apa Kak maksudnya? Nah, aku juga nggak paham 100 hari kenapa. Kayak ini orang meninggal ya, kan pengajian ya. Kalau ternyata sinetronnya baru tayang. Oh gitu. Iya, sinetronnya baru tayang. Oh, karena ini ternyata sinetronnya sama dia lagi gitu kan. Ya ampun gitu loh. Terus tapi dari pihak mantan suami sudah bilang,
terserah saya. Saya mau selesainya kapan? Setahun lagi, 2 tahun lagi. Oh, berarti nggak ya ada niat untuk itu ya? Jadi untuk saya bilang ya sudah, kalau gitu saya mundur. Dan setelah itu kita ada pertemuan keluarga kok. Kita ada pertemuan keluarga. Aku bikin tuh kayak di ruang meeting hotel resmi lah, supaya netral ya, di tempat yang netral. Kita bahas semua di situ. Ya ditanya terakhir kali sama mamaku juga, maunya gimana? Maksudnya kalau memang mau baik-baik saja, mau rujuk atau apa, kan dia ngomongnya. Dia bilang ya udah lanjut aja. Oh ya udah. Siapa yang mau proses? Katanya Dena. Oh ya udah, berarti kita yang proses ya. Ya udah, langsung aku memang udah siap. Gitu. Yang akhirnya kakak berpikiran untuk menarik gugatan dari laporan KDRT itu apakah? Karena rame ya kayaknya. Rame banget. Ya karena itu jadi sih kemana-mana ya. Banget. Ya apa ya? Karena pertimbangan anak sih ya. Iya, pertimbangan anak. Karena jejak digital itu ya. Betul gitu. Aku juga ya supaya kita saling toleransi gitu loh, saling udahlah kita berdamai aja. Memang itu kesepakatan kita berdua lah. Karena kalau diterusin juga buat apa? Nanti jadi naik tingkat, dia naik tingkat, nanti saya naik, ibaratnya dari pihak sana kan juga nggak mau dong, cuman pihaknya dia doang yang naik status gitu kan. Pasti saya juga maunya biar adil gitu loh. Nah ya udahlah, kita daripada menjadi hal yang seperti itu dan jadi bulan-bulanan media, ya udah kita cabut gugatannya. Dan akhirnya ketuk palu berakhir dengan kesepakatan yang baik ya, nggak ada lagi gimana.